Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita menjalankan puasa dengan hati yang damai dan hati yang bersih. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amalan kita dalam menjalankan ibadah puasa Dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel Kalimasa Aquatic, di mana channel-channel yang membahas mengenai ikan hias. Dan kali ini kita kebetulan sekali sedang ada di Kuningan, terutama tepatnya di SMK Negeri 1 Kuningan, Pak ya? Ya, betul. Di SMK. Ini alamatnya di mana sih, Pak? Alamat lengkapnya? Alamat lengkapnya di Jalan Raya Sukamulya di Kecamatan Cikugur, Kabupaten Kuningan. Oke, dan kali ini kita mau kasih tahu sama kalian mengenai SMK Negeri 1 di Kuningan ini, mengenai ikan perikanannya, Pak ya? Perikanan. Oke. Jadi di SMK Negeri 1 Kuningan ada 6 jurusan. Ada grafika, otomotif, pengolahan hasil pertanian, tanaman hortikultura, peternakan, dan perikanan. Nah, kebetulan saya di guru produktif perikanan. Oke, dengan Bapak siapa, Pak? Mohon maaf. Kalau nama asli saya Ali Sidki Fathan, cuman biasanya dipanggilnya Kiki. Bapak Kiki ya? Iya, Oke. gitu. Oke, Pak Kiki di sini program yang dicanangkan di SMK Negeri 1 sendiri itu seperti apa sih? Kalau program itu kebetulan kita ada Badan Layanan Umum Daerah, lalu ada Sekolah Pencetak Wirausaha, lalu ada PK, saya lupa lagi itu PK, ya kepanjangannya apa. Itu semua program dari Provinsi Jawa Barat, dari Das Provinsi Jawa Barat, yang intinya setiap program itu mengarahkan para siswa untuk menjadi seorang wirausahawan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir bahkan menghilangkan angka pengangguran lulusan SMK. Begitu. Jadi siswa SMK yang lulus dari SMK Negeri 1 Kuningan ini, khususnya dari jurusan agribisnis perikanan air tawar, itu tidak ada lagi yang menganggur. Dia semua lulus dari sini bisa bekerja melanjutkan kuliah lalu berwirausaha di rumahnya. Nah, sebelum melanjutkan ke wirausaha, tentunya kita bekali dulu di sini di sekolah. Dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 semuanya dibekali teknik-teknik berwirausaha, ilmu-ilmu berwirausaha di ikan. Ada 2 di sini, di kita ada ikan konsumsi dan ikan hias. Untuk ikan hias kita lebih ke menfish saat ini. Sekarang saat ini ya? Ya, betul. Oke, jadi dari sini mungkin untuk siswa ya, maaf bukan mahasiswa ya, karena masih SMK juga ya. Nah, jadi siswa yang di sini pembekalannya apa aja sih, Pak? Mulai dari tahap apa aja gitu dari awal? Kalau pembekalannya yang pertama belajar seperti biasa. Yang kedua, di luar jam pelajaran kami pun bagi siswa yang bersedia yang di SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha itu siswa akan diajarkan cara menjual ikan dulu. Dari mulai cara menjual ikan, lalu breeding ikan, pendederan ikan, pembesaran ikan, sampai ke sosialisasi atau pelatihan terhadap masyarakat. Jadi siswa tersebut selain bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses, dia juga bisa menularkan ilmunya di masyarakat. Begitu. Jadi meskipun hari libur, di sini selalu ada siswa. Gitu. Oh, yang berkegiatan. Oh, gitu berkegiatan gitu ya. Di sini biasanya libur Sabtu Minggu dan libur-libur tanggal merah lainnya, tapi di sini tetap ada siswa karena ada ikan yang mereka pelihara di sini, ada ikan yang dia breeding di sini, bahkan ada yang penjualan dari sini semua. Jadi meskipun libur ada siswa yang di sini standby. Standby terus ya. Terus di sini. Wah, jadi udah mulai mandiri sejak masih kecil ya siswa ya saat ini ya. Jadi udah mulai dari sini udah bisa berwirausaha juga ya. Betul. Oke, Pak, dari tadi kan udah juga ya semua dikasih tahu programnya seperti apa. Nah, ada nggak sih, Pak, contoh siswa yang udah mulai gerak dari mulai proses breeding, proses pembesaran, si ikannya tuh, terus dia udah mulai juga berwirausaha gitu, jualan juga. Ada nggak, Pak, contohnya? Sudah, yang di ikan konsumsi waktu bulan lalu sudah omsetnya sekitar 14-15 juta. 14 juta, guys? Serius, Pak, itu? Itu ikan konsumsi apa, Pak? Ikan nila dan ikan mas. Ikan apa? Ikan nila dan ikan mas. Oh. 2. Jadi dia cari barang di Waduk Dharma, jual ke pasar. Itu dia berjalan kurang lebih 4 bulan, itu sudah menghasilkan omsetnya 14 sampai dengan 15 juta saat ini. 4 bulan saja, Pak ya? Ya. Itu kelas berapa sekarang, Pak? Itu sekarang dia kelas 3. Wih, mantap ya. Jadi semenjak dia masih sekolah sudah bisa menghasilkan uang. Jadi ketika lulus itu dia udah nggak kaget.
Terus yang ikan hias sudah kelas 2 Ya. itu sudah mulai breeding di rumahnya. Breeding Mantap, mantis. ya? Oh, ikan mantis ikan ya. Gitu. Jadi untuk menutupi permintaan, untuk menutupi kekurangan kita, dia ikut breeding di rumahnya. Gitu, dari mulai 1 akuarium, 2 akuarium, sampai sekarang sudah beberapa akuarium yang dia miliki untuk breeding manfish. Penjualannya ke SMK lagi. Wih, mantap ya. Jadi udah mulai banyak contoh-contohnya ya, Pak ya. Alhamdulillah. Udah ada hasilnya dari program yang diciptakan dari pemerintah juga ya, masuk dari SMK Negeri 1 Kuningan. Fokusnya kan di manfish juga ya saat ini ya, berarti ya, Pak ya. Nah, kenapa sih fokus di manfish? Terus gimana cara perawatan ikannya dan juga burayak-burayak itu sendiri gitu, Pak? Kenapa kita fokus di manfish? Yang pertama, untuk permintaan manfish cukup lumayan besar, udah masuk gitu, dan kita belum bisa memenuhi. Jadi sekarang saya ingin dipenuhi oleh siswa. Jadi targetnya itu siswa, supaya bagaimana caranya dia semangat breeding. Permintaan saya kasihkan ke siswa untuk menyediakan ikannya. Gitu. Jadi siswa seperti tadi, dia mau breeding, dia mau membesarkan, dia mau melihara, kan begitu. Nah, karena kita bimbing dia dari mulai nol. Kita bimbing dari mulai dasar sampai dia bisa menjual. Jadi begitu. diarahkan ya. Bagus ya, Pak ya. Dia ketika mereka ada kendala, meskipun di rumah, ketika ada kendala, ketika ada masalah teknis segala macam, kita bantu, kita support gitu. Jangankan siswa, orang luar aja, mitra saja kita bantu, apalagi siswa. Iya, apalagi Gitu. siswa. Betul. Nah, terus yang kedua untuk perawatan mungkin sama dengan yang lain. Kebetulan di sini alhamdulillahnya gitu, Allah memberikan anugerah berupa mata air yang cukup luar biasa kualitasnya. Mantap Pak ya di sini ya airnya ya. Nah, untuk perawatan sendiri selama ini selagi jantannya mengeluarkan sperma dan betinanya mengeluarkan telur, alhamdulillah si burayak tidak ada kendala. Dari mulai penetasan sampai dengan pembesaran, alhamdulillah tidak ada kendala yang begitu berarti gitu untuk di sini gitu, untuk di kami. Karena kualitas airnya yang selalu kita jaga dan itu langsung dari sumber mata air. Gitu. Mantap Pak ya. Oke, nah nih Pak, buat teman-teman di rumah nih Pak, buat semakin semangat lagi, kan tadi udah banyak contoh-contoh siswa yang udah yang hasilnya tuh mengejutkan sekali Pak ya, bahkan sampai penghasilannya omsetnya 15 juta kan. Dari ikan konsumsi dan juga ikan hias juga gede ya kan omsetnya Pak ya. Nah, buat teman-teman di rumah mungkin Pak pengen kasih semakin semangat gitu buat mereka, apa sih kenapa kita harus masuk ke perikanan gitu, atau kenapa kita harus masuk ke dunia ikan hias? Ya, boleh. Intinya begini, mungkin di luaran sana sudah juga yang banyak, udah banyak banget lah sekarang yang main ikan hias kan begitu. Cuman untuk yang belum, mungkin karena belum mengetahui informasinya bahwa sebetulnya ikan lah, mau ikan hias, mau ikan konsumsi, terutama ikan hias ini, pertamanya saya nggak percaya dunia ikan hias. Kalau ikan konsumsi, oke lah kita beli, goreng, besok beli lagi, goreng, beli lagi. Kalau ikan hias kita pelihara lama. Nah, tapi ternyata marketnya itu sangat luas sekali. Bahkan sampai saat ini saya belum menemukan yang namanya supplier ikan, eksportir ikan, itu yang memberikan informasi bahwa kebutuhan dia sudah tercukupi. Selama ini yang saya ketemu dengan supplier itu belum tercukupi, dan belum tercukupi. Masih kurang terus Pak ya. Kurang terus gitu. Jumlahnya nggak pernah tercukupi gitu. Untuk pengiriman dia, untuk kebutuhan dia sendiri belum pernah tercukupi. Nah, ternyata memang peluang pasar dan peluang bisnis ini sangat besar sekali. Tinggal sekarang kita mau apa? Mau silaturahmi, mau mencari ilmu, mau berkolaborasi dengan yang lain, sehingga wawasan kita terus bertambah, link kita terus bertambah, otomatis di akhir rezeki kita bertambah. Amin. Gitu. Pasti bertambah Pak ya. Bertambah. Nah, kenapa harus ke perikanan? Ya karena itu tadi. Ikannya kurang berarti pemainnya sedikit. Sehingga peluang ini sangat bagus sekali, sangat tinggi sekali peluangnya. Sehingga diharapkan itu lebih banyak lagi yang main ikan. Cuman main ikannya jangan setengah-setengah gitu. Artinya kalau mau terjun langsung ya harus siap dengan segalanya. Dengan kita bermain ikan hidup, berarti resikonya adalah kematian. Berarti resikonya adalah penyakit ikan. Nah, disitulah kita harus bisa belajar, harus mau belajar, gitu. Harus bisa mau mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagainya, sehingga dari mulai tidak bisa jadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Sehingga kedepannya dunia ikan hias ini bisa lebih baik lagi. Gitu. Amin. Malah makin maju lagi ya Pak ya? Harus lebih maju lagi gitu. Kalau nggak salah Indonesia saat ini udah ranking keempat ya kalau nggak salah ya di dunia ya. Pak, masuk ranking keempat, betul sekali. Saya dengar informasi itu Indonesia udah masuk ranking keempat. Itunya suatu prestasi yang sangat luar biasa bagi saya, yang sangat membanggakan
terutama pribadi saya lah, Indonesia bisa ranking keempat di dunia untuk ikan hias kan begitu. Kita tinggal meneruskan hasil perjuangan para senior mungkin, para sesepuh, para sehu-sehu di luar sana yang sudah berjuang waktu itu yang lalu. Kita sekarang tinggal mempertahankan dan lebih memajukan lagi dunia ikan hias gitu, supaya ada regenerasi. Ada regenerasi untuk para pemuda-pemudi terutama. Ayo kita turun di dunia perikanan gitu, karena perikanan itu tidak kotor. Perikanan itu tidak miskin gitu, tidak kampungan. Justru perikanan itu keren. Perikanan itu keren karena sudah tahu mungkin di dunia ini berapa persennya adalah air. Dan kapan bisnis perikanan akan berhenti? Bisnis perikanan akan terhenti ketika akan kiamat. Ketika tidak ada air, di situ dunia bisnis perikanan terhenti. Selagi ada air di dunia ini, selama itu pula bisnis perikanan berjalan. Begitu. Gokil. Pak Kiki, gimana nih untuk suka dukanya selama ini di dunia perikanan gitu khususnya? Suka dukanya sebetulnya yang pertama sukanya dulu deh ya. Sukanya adalah yang pertama adalah banyak silaturahmi, banyak teman, banyak saudara baru. Itu yang kedua, wawasan saya bisa bertambah lebih banyak lagi dari para senior, dari para pemain-pemain ikan yang lain gitu kan. Saya lebih seneng menambah ilmu pengetahuan. Itu sukanya. Yang ketiga ya paling suka adalah cuan. cuan. Paling sukanya adalah itu ya. Kalau untuk dukanya ya mungkin gak jauh beda dengan teman-teman yang lain. Dari mulai pernah terkena wabah, pernah kita ikan tiba-tiba mati dalam jangka waktu 1 malam, pernah. Yang kedua kita kirim ikan gak dibayar, pernah gitu. Jadi suka dukanya mungkin seperti itu. Tapi ya karena dasarnya adalah kita menyukai, jadi sukanya kita nikmati, kita syukuri. Ya dukanya ya kita nikmati juga gitu paling. Lupakan saja ya Pak ya dukanya ya. Hanya untuk pembelajaran saja Pak ya. Oke. Di perikanan ini kuncinya adalah kalau ingin sukses jangan berhenti. Ya betul. Apapun resikonya jangan pernah berhenti. Ya betul. Oke, ini Pak Kiki kan banyak banget ya tadi contoh-contoh siswa SMK Negeri 1 Kuningan yang udah berhasil kan dapat omset sampai 15 juta rupiah teman-teman. Nah, jadi kenapa kalian nggak masuk aja ke dunia perikanan ya? Ya, betul. Dan khususnya nih, kita juga pengen kasih tahu gimana caranya teman-teman kalau pengen daftar ke SMK Negeri 1 Kuningan tuh gimana Pak? Kan nanti sebentar lagi udah mulai semester baru Pak ya? Ya, nanti sebentar lagi sudah semester baru. Nanti mungkin bisa dicek di link di deskripsinya, mungkin nanti saya kirim link untuk pertama masuk nama dulu, karena sekarang belum secara resmi dibuka, belum secara resmi ada persyaratan masuk gitu. Nanti yang penting masuk dulu ke link tersebut untuk nanti di follow up ketika pendaftaran sudah dibuka. Nanti ada di deskripsinya mungkin dikasih tahu ya. Okay. Gitu. Untuk Instagramnya ada SMKN 1 Kuningan di situ. Untuk informasi-informasi tentang SMK Negeri 1 Kuningan bisa di follow IG-nya di SMK Negeri 1 Kuningan. Gitu. Oke, jadi teman-teman yang pengen punya mental jiwa usaha ya, langsung beres dari sekolah langsung aja kalian daftarin namanya di SMK Negeri 1 Kuningan. Nah, terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir nih Pak ya, karena udah 5 jam kita ngobrol-ngobrol. Nah, harapan kedepannya gimana nih Pak buat Pak Kiki, khususnya di SMK Negeri 1 Kuningan? Harapannya yang pertama SMKN 1 Kuningan bisa menjadi salah satu lembaga pendidikan yang bisa mewarnai dunia perikanan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kuningan. Karena pada saat ini masih banyak permintaan akan ikan yang masih kita belum bisa menutupi gitu, sehingga diharapkan kita SMK ini bisa lebih banyak lagi mitranya selain daripada siswa. Kalau siswa udah otomatis menjadi mitra, para orang tua siswa, para masyarakatnya, tetangganya, saudaranya, semuanya, siapapun yang ingin mengetahui atau ingin sharing, ingin menambah edukasi, sama-sama menambah edukasi, bisa datang ke SMK Negeri 1 Kuningan kapanpun. Dan kita gratis untuk sharing. Ya, sharing gratis, yang diperjualbelikan hanya barang. Gitu. Untuk ilmu ya, tapi ya bagaimana sharing kita. Karena pasti yang namanya ilmu di satu tempat dan satu tempat lainnya pasti akan ada perbedaan. Dan perbedaan itulah jangan sampai dijadikan sebagai perselisihan, perdebatan, apalagi sampai permusuhan. Tapi dijadikanlah sebagai warna, sehingga ketika warna ini disatukan menjadi indah. Itu yang saya inginkan di dunia perikanan. Jadi tidak ada lagi yang namanya sikut-mensikut, persaingan dan segala macam. Tapi yang saya inginkan adalah kolaborasi,
persahabatan dan persaudaraan. Amin. Itu. Dan harapan dari kami Mas saya Kuatik juga Pak ya, Boleh. kita semoga bisa saling kerjasama lagi ya Pak ya ke depannya. Dan harapan-harapan dari Bapak juga terwujud, jadi kita semakin maju gitu ya Pak ya. Betul, bisa maju bareng. Iya betul, jadi saling kerjasama gitu. Iya. Kita butuh ikan hasilnya Bapak gitu kan ya. Boleh. Amin. Oke teman-teman, sekian dari kita. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa tekan tombol like dan juga di subscribe. Teman-teman, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Kalau misalkan teman-teman pingin kita bahas apa, kalian bisa langsung komentar di bawah ya. Oke, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye. Dah.